Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Norberta Ditilebit, Sarjana Administrasi Bisnis, Magister Manajemen. Saya adalah dosen tetap pada program studi Keuangan dan Perbankan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Portnumbai Jayapura. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen pada Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT sebagai bagian dalam persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Dalam video ini merupakan pernyataan diri saya pada bidang pengajaran. Outline pembelajaran yang pertama, deskripsi mata kuliah, pembelajaran mata kuliah, sistem pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan sistem penilaian. Identitas mata kuliah. Mata kuliah yang saya jelaskan saat ini adalah mata kuliah yang saya ampuh, yaitu pengantar teori ekonomi dengan SKS 3 SKS, kode mata kuliah MKK.K.205. Pada semester 2, mata kuliah ini bersifat wajib. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah pengantar teori ekonomi ini memberikan pemahaman dasar mengenai prinsip-prinsip ekonomi serta penerapannya dalam konteks mikro dan makro. Mahasiswa akan mempelajari konsep kebutuhan, kelangkaan, pilihan, dan biaya, serta peluang sebagai landasan berpikir ekonomi, serta memahami bagaimana sistem ekonomi bekerja dalam kehidupan nyata. Pembahasan mencakup interaksi antara pelaku ekonomi, teori permintaan dan penawaran, keseimbangan pasar, teori konsumsi dan produksi, hingga isu-isu makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, peran uang dan bank, serta perdagangan internasional, dan dampak globalisasi. Sistem pembelajaran dalam perkuliahan ini, yang pertama mata kuliah yang saya ajar, kemudian yang kedua jumlah pertemuan yaitu 16 kali pertemuan, bobot SKS 3 SKS, beban waktu pembelajaran 3 kali 50 tatap muka, 3 kali 60 belajar mandiri, dan 3 kali 60 kegiatan akademik terstruktur. Ujian tengah semester dilaksanakan pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Dalam perkuliahan ini dilakukan 16 kali pertemuan atau perkuliahan. 2 diantaranya tadi ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Untuk 14 kali pertemuan dalam perkuliahan ini, yang pertama sub CPMK yaitu menganalisis prinsip-prinsip dasar ekonomi dan sistem ekonomi yang berlaku dalam masyarakat. Pada pertemuan pertama ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai prinsip-prinsip dasar ilmu ekonomi, keterkaitan antara kebutuhan, kelangkaan, dan pilihan ekonomi. Kemudian, yang ketiga, membedakan berbagai sistem ekonomi. Kemudian, penerapan prinsip dasar ekonomi dalam kegiatan produksi, distribusi, konsumsi di dalam masyarakat.
Yang kelima, sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia. Pada pertemuan kedua, menganalisis interaksi antara pelaku ekonomi dalam siklus ekonomi dan arus lingkar kegiatan ekonomi. Pada pertemuan kali ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai yang pertama, pelaku-pelaku ekonomi, arus barang dan jasa, serta arus uang. Dampak kebijakan fiskal dan moneter. Yang keempat, peran pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi terbuka dan tertutup. Kemudian pada pertemuan kelima, dampak dari inflasi, perdagangan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi. Pada pertemuan ini diharapkan mahasiswa mampu menguasai yang pertama jenis-jenis inflasi, pengangguran dan kesenjangan ekonomi, faktor-faktor penyebab inflasi, kemudian yang ketiga penyebab pengangguran, yang keempat adalah faktor penyebab kesenjangan ekonomi, yang berikut dampak inflasi terhadap daya beli masyarakat, dan yang keenam adalah dampak pengangguran terhadap pendapatan nasional dan kesenjangan sosial. Kemudian pada pertemuan berikut, menganalisis peran kebijakan fiskal dan moneter dalam mengatasi masalah ekonomi makro. Mahasiswa diharapkan mampu menguasai instrumen kebijakan fiskal yang pertama, kemudian yang kedua, tujuan kebijakan fiskal. Yang ketiga, membedakan antara kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif. Kemudian pada pertemuan kelima, membahas tentang penerapan teori permintaan dan kurva permintaan dalam menganalisis pasar. Pada pertemuan kali ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, hukum permintaan, kurva permintaan, pengaruh perubahan harga dan faktor non-harga, kemudian elastisitas harga dan permintaan. Pada pertemuan ke-6, menerapkan hukum penawaran dan kesenjangan pasar dalam menjelaskan pembentukan harga. Dalam pertemuan ke-6 ini diharapkan mahasiswa mampu menguasai faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, hukum penawaran, menggambarkan kurva penawaran dan permintaan, kemudian menentukan titik keseimbangan pasar. Yang berikut pada pertemuan ke-7 membahas tentang teori konsumsi dari Keynes dan kawan-kawan. Pada pertemuan kali ini diharapkan mahasiswa mampu menguasai yang pertama teori-teori dan karakteristik konsumsi. Yang kedua, menganalisis perilaku konsumsi konsumen. Yang ketiga, menghubungkan perubahan konsumsi masyarakat. Kemudian yang berikut pada pertemuan ke-9 membahas tentang teori produksi dan fungsi produksi dalam pengambilan keputusan produsen. Pada pertemuan ke-9 ini diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep dasar dalam teori produksi, menganalisis fungsi produksi jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian pada pertemuan ke-10, menganalisis fungsi jenis dan jumlah uang yang beredar serta pengaruhnya terhadap ekonomi. Pada pertemuan ini diharapkan mahasiswa mampu menguasai fungsi-fungsi uang, jenis-jenis uang,
konsep jumlah uang yang beredar, kemudian yang berikut pada pertemuan ke-11. Pada pertemuan ini menganalisis peran bank dan produk jasanya dalam mendukung sistem keuangan dan pembangunan. Pada pertemuan ini diharapkan mahasiswa mampu menguasai jenis-jenis bank, fungsi utama bank, produk dan jasa perbankan, kemudian peran bank dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang berikut pada pertemuan ke-12 menganalisis indikator pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto, pendapatan per kapita, dan sebagainya. Pada pertemuan ke-12 ini diharapkan mahasiswa mampu menguasai indikator utama pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, perbedaan antara produk domestik bruto nominal dan produk domestik bruto real. Yang ketiga, menghitung pendapatan per kapita. Selanjutnya, pada pertemuan ke-13 dan 14, menganalisis kontribusi sektor pertanian, industri, dan jasa terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pada pertemuan kali ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai peran dan karakteristik sektor pertanian, industri, dan jasa. Kemudian, menginterpretasikan data kontribusi sektor pertanian, industri, dan jasa terhadap produk domestik bruto. Kemudian yang berikut, pada pertemuan ke-15, menganalisis keunggulan risiko perdagangan internasional dan pengaruh globalisasi terhadap ekonomi. Pada pertemuan terakhir ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai bentuk dan manfaat perdagangan internasional. Yang kedua, keunggulan absolut dan komparatif. Yang ketiga, keunggulan kompetitif suatu negara. Dan yang terakhir adalah risiko perdagangan internasional. Metode pembelajaran dalam perkuliahan ini yang pertama, pendekatan pembelajaran yaitu pembelajaran umum. Yang kedua, sistem pembelajaran yaitu daring menggunakan aplikasi Zoom. Yang ketiga adalah metode pembelajaran yaitu ceramah, presentase, dan diskusi interaktif. Yang berikut adalah bobot penilaian dalam mata kuliah ini. Yang pertama, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 20%, based learning 30%, tugas terstruktur 10%, kuis 10%, dan kehadiran 10%. Demikian pemaparan PDD UKT-PT yang telah saya paparkan. Terima kasih banyak. Shalom.